konsep harta, konsep hutang, dan konsep model. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membahas tentang sejarah perkembangan akuntansi Islam. Yang pertama ada konsep harta. Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, aspek fitriyat yang tidak dapat ditinggalkan atau dikesampingkan. Dengan harta tersebut, manusia bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, terjadilah kemudian proses hubungan kepentingan dan kebutuhan antar sesama manusia secara fitrah. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam konteks ini, harta sebagai objek dalam berbagai transaksi seperti jual beli, ijarah, musyarakah, dan akad-akad muamalah lainnya, sampai status harta menjadi milik orang lain. Yang kedua ada konsep utang. Utang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis hutang, yang pertama ada utang jangka pendek. Jangka pendek terdiri dari hutang dagang, hutang pajak, hutang biaya, hutang muasal. Hutang dagang yaitu jenis pinjaman ini biasanya digunakan untuk melakukan transaksi pembelian untuk bahan produksi. Yang kedua ada hutang pajak. Selain pinjaman dagang, ada juga pinjaman pajak. Hal ini timbul karena setiap transaksi keluar masuk di sebuah perusahaan akan tertera pajak. Yang ketiga ada hutang biaya. Pinjaman biaya harus segera dilunasi oleh sebuah perusahaan agar tidak menjadi beban di awal. Yang keempat ada hutang wasel. Pinjaman wasel merupakan pinjaman yang dapat terbukti tertulis. Yang kedua ada hutang jangka waktu menengah, dan yang ketiga ada hutang jangka panjang. Yang ketiga ada konsep modal dan pemeliharaan modal. Konsep modal dapat dibedakan atas konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Menurut konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan nilai saat kebersihan. Menurut konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan nilai aset bersih atau ekuitas entitas. Pemeliharaan modal keuangan menganggap laba hanya diperoleh kalau nilai uang atau nilai finansial dari aset bersih pada akhir suatu periode usaha melebihi awal periode. Pengukuran dapat dilakukan berdasarkan satuan moneter nominal atau dalam suatu daya beli konstantan. Konsep modal fisik, physical capital mention. Menurut konsep modal fisik seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif entitas yang didasarkan pada misalnya unit output per hari. Dan adapun konsep pemeliharaan modal menentukan perhitungan laba rugi. Konsep pemeliharaan modal berkaitan dengan konsep laba dan memberikan dasar rujukan dalam perhitungan laba rugi. Pemahaman konsep ini penting untuk membedakan pengertian imbalan modal entitas, return of capital, dan pengembalian modal. Return of capital, imbalan modal entitas adalah laba atau keuntungan yang dihasilkan atas modal yang diinvestasikan pada entitas, sedangkan pengembalian modal merupakan penarikan kembali modal oleh pemilik. Ada konsep laba, merupakan sesuatu yang penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Dalam akuntansi, laba diartikan sebagai jumlah bersih yang didefinisikan oleh FASB atau yang fisiknya laba komprehensif. Laba akuntansi merupakan selisih antara biaya dan pendapat karena akuntansi secara umum menganut konsep cost historis, konsep penandingan, dan asas akrual. Laba sering digunakan sebagai dasar untuk kebijakan dividen, pedoman investasi secara pengambilan keputusan. Laba akuntansi berhubungan dengan pengukuran modal dan dalam kenyataan digunakan analisis terhadap perubahan modal secara temporer.